Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dewi Nurpalasari, SPD MM, selaku Koordinator Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang saya hormati Ibu Ria Rahmanida, selaku dosen pembimbing PKL pada kelompok saya. Selanjutnya perkenalkan nama saya Fatul Hidayah dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 17096230078. Di sini saya akan memaparkan laporan praktik kerja lapangan pada tim keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama RI selama 6 bulan, mulai dari periode 5 Januari 2026 sampai dengan 5 Juni 2026. Nah, di sini ada daftar isi di mana saya akan memaparkan mengenai pendahuluan, tempat dan waktu PKL, sejarah tempat PKL, visi dan misi instansi, struktur organisasi, pelaksanaan, dan juga hambatan solusi, kesimpulan, serta saran. Nah, di dalam pendahuluan ini saya menyertakan bahwa praktik kerja lapangan ini merupakan kegiatan yang sangat penting tentunya dalam memahamkan bagaimana mahasiswa untuk mengetahui dan juga menjembatani teori akademis dengan dunia kerja nyata, khususnya pada bidang-bidang yang sesuai dan relevan dengan prodi dari mahasiswa. Nah, di sini saya tim keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama memegang peran strategis dalam administrasi keuangan pemerintah khususnya di lingkup Kementerian Agama dan di lingkup pendidikan Islam seluruh Indonesia. Nah, kegiatan PKL ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah secara langsung dan pemahaman mengenai keadministrasian profesional instansi pemerintahan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat PKL. PKL sendiri bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan di dunia kerja nyata, memahami sistem keuangan pemerintah, serta mengembangkan kompetensi profesional dari mahasiswa. Nah, manfaat PKL dirasakan oleh mahasiswa, universitas maupun instansi tempat pelaksanaan PKL berlangsung. Di sini, tujuan PKL adalah bagaimana mahasiswa nantinya dapat memahami dunia nyata dan mengimplementasikan teori-teori dari beberapa matkul yang telah dipelajari, sehingga mereka akan mendapatkan manfaat secara langsung bagaimana sistem di dunia kerja, bagaimana eh, profesionalisme di dunia kerja, dan juga tentunya akan membawa manfaat bagi universitas agar para mahasiswanya ini mudah untuk mendapatkan pekerjaan nantinya dan bagaimana mengimplementasikan sehingga nilainya sangat berdampak bagi para mahasiswa. Bagi instansi juga ini tentunya sangat membawa manfaat karena instansi akan mendapatkan tenaga tambahan atau tenaga pendukung untuk menyelesaikan berbagai tugas dari pemerintahan. Nah, tempat waktu dan waktu PKL. Praktik kerja lapangan saya dilaksanakan di tim keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, tepatnya di Jalan Lapangan Banteng Barat nomor 3 sampai 4 Jakarta Pusat. Periode yang saya lalui yaitu tanggal 5 Januari sampai tanggal 5 Juni 2026 dengan jam kerja Senin sampai Jumat jam setengah 8 sampai dengan jam 4 sore. Nah, di mana di waktu minggu pertama ini dengan sampai minggu kedua saya tentunya akan melaksanakan observasi terlebih dahulu, di mana dalam tahap observasi ini saya mulai untuk memahami bagaimana sistematika pekerjaan di lingkungan Kementerian Agama, struktur organisasi, dan juga prosedur keuangan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenak RI. Tentunya ini sebagai tantangan bagi saya karena saya tidak di dunia perkuliahan tidak secara langsung belajar mengenai akuntansi dan keuangan secara mendalam, tapi lebih tepatnya di bidang administrasi perkantoran, tetapi saya ditempatkan di lingkungan keuangan, tentunya ini membuat challenging tersendiri bagi saya. Nah, selanjutnya di sini aplikasi, di mana pada tahap aplikasi ini penerapan ilmu administrasi keuangan tentunya dalam kegiatan nyata seperti penyusunan laporan RFK dan juga administrasi seperti reimburse dan juga SPJ, ini saya juga membantu dalam kegiatan tersebut dan juga mengaplikasikan bagaimana teori dalam dunia perkuliahan. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi. Implementasi adalah pelaksanaan tugas mandiri yang ditugaskan kepada saya, seperti pelaksanaan rekapitulasi SPPD, surat perjalanan perintah perjalanan dinas, pengelolaan dokumen, serta pendukungan kegiatan teknis di lingkungan direktorat. Tentunya ini membawa dampak dan juga pembelajaran yang nyata bagi saya karena di sini saya ditugaskan secara langsung untuk menghandle hal-hal tersebut.
Selanjutnya adalah laporan dan seminar. Penyusunan laporan PKL dan juga presentasi hasil kegiatan dalam seminar PKL Program Studi Universitas Negeri Jakarta. Ini dilaksanakan di minggu terakhir atau di bulan terakhir dari pelaksanaan magang. Akan tetapi di direktorat saya itu menolak untuk melaksanakan PKL secara langsung, hanya mempresentasikan secara online atau tidak langsung secara informal kepada dosen pembimbing. Nah, selanjutnya sejarah Kementerian Agama. Kementerian Agama sendiri ini dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, di mana kementerian ini dibentuk hanya beberapa bulan setelah dari kemerdekaan Indonesia. Pembentukan kementerian ini tentunya merupakan respon dari kebutuhan pengelolaan urusan keagamaan setelah Indonesia merdeka secara terstruktur dan juga dalam negara yang baru merdeka. Menteri Agama pada masa itu pertama adalah Haji Muhammad Rashidi yang diangkat dengan tugas pokok mengurus segala hal yang berkaitan dengan keagamaan, termasuk pendidikan agama, peradilan agama, dan pelayanan ibadah haji dan umroh. Nah, hingga saat ini Kementerian Agama memainkan peran yang sangat penting dan juga strategis tentunya dalam menjaga kerukunan umat beragama atau toleransi yang menjadi program prioritasnya, meningkatkan kualitas pendidikan Islam, baik pendidikan madrasah, aliyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, pondok pesantren, dan juga pendidikan diniyah formal, serta memberikan pelayanan publik di bidang keagamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 2 tahun ini Kementerian Agama tidak menangani bidang ibadah haji dan umroh karena negara sedang membuat kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umroh, sehingga untuk pelaksanaan dan pelayanan administrasi atau semua urusan mengenai haji dan umroh tidak lagi dipegang oleh Kementerian Agama. Nah, selanjutnya ada visi dan misi. Visi dan misi dari Kementerian Agama sendiri, divisinya adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Visi ini dijiwai dan dijabarkan melalui misinya, yaitu ada 2 misi besar yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu misi pendidikan agama dengan misinya meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan yang moderat, inklusif, dan bermutu guna membentuk generasi bangsa yang beriman, bertakwa, dan berdaya saing tinggi. Nah, di mana pendidikan agama ini seperti yang saya jabarkan tadi, yaitu ada pendidikan pesantren, pendidikan diniyah formal, madrasah, dan juga termasuk pendidikan-pendidikan yang berbasis keagamaan di luar 3 hal tersebut. Dengan misi yang kedua, misi besarnya adalah tata kelola dan juga pelayanan. Dengan misi memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada struktur organisasi di direktorat saya, khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, di mana di bawah Dirjen itu ada Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam, bagian umum dan BU barang bagian umum dan barang milik negara, BU dan MN barang milik negara, dan juga Direktorat Kurikulum. Nah, ini ada 5 direktorat yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Di sini ada Direktorat Kurikulum, Sarana dan Kelembagaan, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam, dan Direktorat Pesantren. Akan tetapi di dalam Direktorat Pesantren ini sudah dipisah pada tahun ini Perpresnya sudah keluar menjadi direktorat sendiri, Direktorat Jenderal sendiri, yaitu Direktorat Jenderal Pesantren. Sehingga nantinya akan hanya ada 4 direktorat di bawah naungan Ditjen Pendidikan Islam, karena perlunya pesantren ini memiliki direktorat tersendiri. Nah, di mana letak tim keuangan yang saya tempati? Tempatnya adalah di Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam ini. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi di sini seperti yang saya jelaskan, di atas ada Kementerian Agama, selanjutnya di bawahnya ada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan di bawahnya ada Setjen, di mana di situ ada tim keuangan direktorat. Selain tim keuangan, di situ juga ada tim bagian hukum. Selain adanya tim keuangan di bagian sekretariat.
Nah, struktur organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang membawahi beberapa direktorat. Tim keuangan berada di bawah koordinasi Sekretariat Ditjen, yang di sini bertanggung jawab mengelola semua anggaran dan pelaporan keuangan dari seluruh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mahasiswa ditempatkan di bawah bimbingan langsung staf tim keuangan untuk mendukung kegiatan administrasi keuangan sehari-hari. Nah, untuk dirjennya sendiri di sini ada Pak Amin Suyitno, Profesor Dr. Amin Suyitno, dan di sini ada tim keuangan di Bamna. Di situ ada kepala timnya sendiri untuk menaungi dan juga bertanggung jawab atas tim prosesi administrasi keuangan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Nah, selanjutnya ada lingkup pekerjaan PKL. Lingkup pekerjaan selama saya melaksanakan PKL pada tim keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, saya terlibat dalam berbagai kegiatan administratif dan juga keuangan pemerintah secara langsung. Di mana di sini saya ada penyusunan laporan keuangan, input data dan juga rekapitulasi, pengarsipan dokumen secara langsung, baik secara fisik maupun secara digital, dan juga mengikuti rapat dan dukungan audit. Di sini yang pertama adalah penyusunan laporan RFK, di mana laporan RFK fisik, realisasi fisik dan keuangan merupakan dokumen penting dalam laporan anggaran pemerintah. Kegiatan ini melatih kemampuan saya dalam bidang administrasi keuangan, penggunaan Excel, dan ketelitian dalam pengelolaan data realisasi anggaran di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Selama kurang lebih 2 bulan, saya terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan administrasi dalam RFK ini. Pekerjaan yang saya lakukan tidak hanya berkaitan dengan penginputan data, tapi juga penyusunan laporan pengelolaan dokumen hingga membantu kegiatan administrasi lainnya. Melalui kegiatan tersebut, saya dapat memahami bagaimana prosesi administrasi keuangan di instansi pemerintahan dilaksanakan secara sistematis. Nah, laporan realisasi fisik dan keuangan atau RFK ini merupakan salah satu laporan yang digunakan untuk memantau perkembangan pelaksanaan anggaran. Nah, pada pekerjaan ini saya membantu untuk pertama adalah mengumpulkan data realisasi anggaran dari setiap unit kerja. Jadi dari semua direktorat dikumpulkan jadi satu di tim keuangan ini sehingga akan disusun laporan RFK. Setelah data terkumpul, saya melakukan pengecekan kesesuaian dengan dokumen pendukung seperti SPM, SP2D, maupun laporan keuangan lainnya. Selanjutnya, data tersebut saya input dan olah menggunakan Microsoft Excel hingga menjadi rekapitulasi yang rapi dan juga mudah untuk dibaca dan juga dipahami. Setelah selesai, laporan tersebut akan diperiksa kembali sebelum diserahkan kepada staf keuangan untuk diproses lebih lanjut. Melalui pekerjaan ini saya belajar mengenai pentingnya ketelitian dalam mengolah data keuangan karena kesalahan sekecil apapun itu dapat mempengaruhi hasil laporan dan nanti akan mempengaruhi hasil ke depannya. Selanjutnya, ada administrasi reimburse kegiatan. Jobdesk berikutnya ini adalah jobdesk yang sangat butuh ketelitian tentunya, karena di sini saya akan mengecek bagaimana uang yang sudah keluar dan nanti akan ada penggantian. Saya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan reimburse seperti kwitansi, nota, dan juga bukti pengeluaran lainnya. Kemudian saya akan melakukan verifikasi kesesuaian nominal seperti tanggal transaksi serta identitas yang tercantum pada dokumen setelah semua berkas dinyatakan lengkap. Saya menyusun dokumen sesuai format yang telah ditentukan. Biasanya ada formatnya tersendiri, berlaku dan menyerahkannya kepada bendahara untuk diproses lebih lanjut. Melalui pekerjaan ini, saya memahami pentingnya ketelitian dalam administrasi keuangan serta prosedur pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah. Selain itu, saya juga membantu dalam pengelolaan dokumen keuangan. Kegiatan yang saya lakukan meliputi pengarsipan dokumen, pengecekan kelengkapan berkas, penataan dokumen secara sistematis hingga menyiapkan dokumen yang akan digunakan untuk kebutuhan audit internal. Jadi pekerjaan ini saya belajar bahwa pengarsipan yang baik tentunya akan membantu proses administrasi yang baik juga dan mempermudah proses administrasi ke depannya agar dokumen mudah ditemukan kembali ketika diperlukan.
Tentunya ini juga berhubungan dengan bagaimana tim lapangan yang mengumpulkan proses pendataan administrasi Rembers ini. Selanjutnya ada pengelolaan dokumen. Dalam pengelolaan dokumen, kegiatan pengelolaan dokumen meliputi pengarsipan berkas keuangan, pengecekan kelengkapan dokumen, penataan berkas secara sistematis, serta persiapan dokumen untuk keperluan audit internal. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen yang terorganisir dengan baik sehingga memudahkan proses pencarian dan penggunaan kembali. Nah, di sini ada tiga hal yang saya highlight bahwa di pengelolaan dokumen ini tentunya ada pengarsipan dan penataan berkas sesuai dengan nomor serinya, karena bukan hanya di bagian pengarsipan secara online saja, tetapi di Kementerian Agama masih menggunakan pengarsipan secara manual. Juga pengecekan kelengkapan dokumen, misal setelah kegiatan apa saja dokumen yang telah diserahkan kepada tim keuangan itu dikelompokkan menjadi satu dan juga dikelompokkan masing-masing pada mapnya. Dan juga persiapan untuk audit internal. Ini kenapa kita harus rapi dan sesuai, karena nanti akan ada persiapan audit internal sewaktu-waktu berkas mana aja yang diperlukan sehingga mudah dicari. Bukan hanya audit internal, terkadang juga BPK melaksanakan audit yang nantinya akan tim keuangan yang akan mempersiapkan berkas-berkas tersebut. Nah, selanjutnya ada rekapitulasi SPPD. Nah, dalam rekapitulasi SPPD atau surat perintah perjalanan dinas meliputi pengumpulan dokumen perjalanan dinas, penginputan penggunaan anggaran, serta penyusunan rekapitulasi secara sistematis menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan keterampilan pemrosesan data keuangan pemerintah. Tugas saya dimulai dengan mengumpulkan dokumen perjalanan dinas seperti tiketing, terus bukti penginapan, dan laporan perjalanan. Setelah itu saya menginput semuanya menggunakan penggunaan anggaran dalam Microsoft Excel dan menyusun rekapitulasinya berdasarkan jenis perjalanan serta biayanya. Melalui pekerjaan ini, saya tentunya semakin memahami bagaimana pengelolaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara tertib dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang ada, karena dalam perjalanan dinas tentunya ada peraturan, misalnya tidak boleh menggunakan pesawat sekelas Garuda atau pesawat kelas bisnis dan juga hotel yang telah ditentukan. Nah, di sini yang pertama yang saya lakukan adalah pengumpulan dokumen, input penggunaan anggaran, penyusunan rekapitulasi, dan juga keterampilan kompetensi penggunaan Microsoft Excel. Next, ada mengisi data laporan kinerja pegawai bulanan. Saya juga membantu menginput data laporan kinerja pegawai atau LPK bulanan. Prosesnya dimulai dari menerima format laporan yang diberikan oleh pembimbing, kemudian memeriksa kelengkapan data dari masing-masing pegawai. Setelah itu, saya menginput data ke dalam format yang telah diterbitkan atau di apa ya, disesuaikan dan disediakan, melakukan pengecekan ulang sebelum laporan diserahkan kepada pembimbing untuk diverifikasi. Melalui tugas ini saya belajar pentingnya ketelitian dalam pengolahan administrasi. Nah, mengisi data laporan kinerja pegawai bulanan ini tentunya saya hanya ditugaskan kepada pegawai yang memang honorer, tidak pegawai CPNS, seperti itu lingkupnya di di unit tim keuangan dan juga tim kepegawaian. Selanjutnya, slide rekap dokumen WPOP dan SPT tahunan, wajib pajak orang pribadi, dan juga SPT tahunan. Job desk berikutnya ini tentunya membutuhkan keterampilan dan juga keberanian, karena ini akan ada komunikasi satu persatu dengan semua orang, khususnya di tim keuangan dan juga di tim pegawaian. Saya membantu mengumpulkan dokumen perpajakan dari seluruh pegawai, memeriksa kelengkapannya, kemudian mengelompokkan dokumen berdasarkan unit kerja atau nama pegawai. Biasanya kalau ada yang kurang-kurang, kita disuruh menghubunginya secara langsung atau menemuinya secara langsung. Selanjutnya, saya membuat rekapitulasi menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet sebelum hasilnya diserahkan kepada tim yang untuk dilakukan verifikasi. Ini ada timnya sendiri, ada dua orang yang tugasnya nanti memverifikasi dari data-data yang telah saya collect atau kumpulkan. Melalui pekerjaan ini, saya memperoleh pemahaman mengenai administrasi perpajakan di lingkungan instansi pemerintah. eh Tentunya saya juga tersadar bahwa pajak memang harus tertib
dilaksanakan oleh semua orang tidak terkecuali siapapun itu. Selanjutnya, mencetak data laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan tahunan serta menyalurkannya ke bagian perencanaan. Dalam proses ini, laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan tahunan, tugas saya dimulai dengan menerima file laporan dari staf keuangan. Memastikan bahwa dokumen yang akan dicetak merupakan versi yang sudah final. Biasanya ditandai dengan tanda tangan, karena saya menerima berkasnya bisa ada kayak paraf seperti itu. Kemudian mencetak serta menyusun dokumen sesuai urutannya. Nah, setelah selesai dokumen tersebut, saya distribusikan ke bagian perencanaan sebagai bahan evaluasi dan juga penyusunan program kerja di bagian perencanaan. Nah, walaupun terlihat sangat sederhana dalam proses ini, pekerjaan ini membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam distribusi dokumen atau pencetakan dokumen. Pendukungan kegiatan. Nah, pelaksanaan PKL, mahasiswa turut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pendukungan yang memperkuat kompetensi interpersonal dan profesional di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Di sini, selain pekerjaan administrasi, keuangan, saya juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan pendukung. Saya mengikuti seperti rapat internal, membantu pencatatan notulensi, serta ikut dalam berbagai kegiatan koordinasi. Dari kegiatan tersebut, saya belajar meningkatkan kemampuan komunikasi, bekerja sama, dan juga eh, berpartisipasi aktif dalam budaya kerja di instansi pemerintahan. Nah, di sini saya tiga hal yang dapat saya pelajari bahwa butuhnya komunikasi dan juga public speaking yang baik kepada rekan kerja agar tidak terjadi miskomunikasi, agar terjadi kegiatan profesional yang sangat intens kepada antar tim. Juga kerjasama tim dan juga tanggung jawab ini sangat diperlukan untuk pelaksanaan profesionalisme kerja dan adaptasi serta profesionalisme. Mahasiswa aktif mengikuti rapat internal ini, melakukan pencatatan notulensi, serta berperan sebagai moderator dalam kegiatan bimbingan teknis, keterlibatan dalam audiensi direktorat, turut meningkatkan kemampuan komunikasi, kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum, kerjasama tim, dan rasa tanggung jawab, kemampuan beradaptasi dengan budaya kerja instansi pemerintah. Nah, seperti yang tadi menyusun dalam dukungan kegiatan, di sini saya menyusun notulensi rapat dan menjadi moderator kegiatan bimbingan teknis. Nah, di sini tugas saya adalah menjadi notulensi terkadang dan juga menjadi notulen dan juga menjadi moderator. Di sini saya sangat senang ketika ditugaskan dalam hal ini karena ini kita bisa melakukan perjalanan dinas keluar kota bukan hanya di kantor. Nah, dalam menyusun notulensi rapat, saya tentunya mengikuti rapat koordinasi dengan tim keuangan, mencatat pokok-pokok pembahasannya, menyusun notulensi, menyerahkan notulensi kepada tim atau pembimbing untuk diverifikasi, dan juga dalam hal moderator, saya berkoordinasi dengan panitia mengenai susunan acara, membuka kegiatan, dan memperkenalkan narasumber, serta mengatur jalannya acara sesuai rundown, serta memandu dalam sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya hasil yang diperoleh selama pelaksanaan PKL pada tim keuangan ini tentunya saya mendapatkan banyak pengalaman dan juga pengetahuan secara langsung baik hard skill maupun soft skill, bukan hanya teori di dalam dunia perkuliahan saja tetapi saya juga dapat mengimplementasikannya dalam praktik kerja lapangan ini. Tentunya saya mendapatkan pelajaran mengenai administrasi keuangan dan juga pelaporan dalam pengarsipan baik secara digital maupun secara manual, dapat mengaplikasikan Microsoft Excel dan mendapatkan rumus-rumus baru serta dapat melaksanakan komunikasi dan juga kerjasama tim secara langsung dengan usia yang tentunya sangat berbeda dengan saya serta dapat melakukan problem solving dan juga manajemen waktu yang baik. Nah, hambatan dan solusi di sini tentunya saya selama pelaksanaan PKL dihadapkan dengan hambatan dan bagaimana saya memecahkan itu. Di sini adalah alur kerja baru dan juga volume dokumen. Alur kerja baru di sini adalah karena setiap hari tentunya saya harus menyesuaikan dan juga volume dokumen yang harus diverifikasi dan juga diarsipkan itu tentunya sangat banyak tiap harinya, itu tentu membutuhkan ketelitian, membutuhkan
energi yang sangat powerful untuk bisa menyelesaikan itu setiap harinya, dan juga presisi input data serta adaptasi budaya kerja yang tentunya sangat berbeda dengan dunia perkuliahan karena ini langsung di dunia profesionalisme. Nah, solusi yang saya terapkan tentunya karena kita dituntut untuk menjadi problem solver, kita harus mempunyai solusi yang harus diterapkan, di mana saya sering melakukan konsultasi rutin dengan pembimbing lapangan untuk memahami alur kerja dan prosedur baru secara bertahap. Menggunakan checklist terstruktur, saya menulisnya di sticky note kecil dan menempelkannya di meja untuk mengelola volume dokumen dan memastikan kelengkapan berkas dan juga di spreadsheet tentunya, serta pengecekan ganda atau double check untuk meminimalisir kesalahan dan juga penginputan yang salah atau kurangnya fokus atas diri saya, serta bimbingan aktif dari mentor dalam beradaptasi dengan budaya kerja instansi pemerintah. Nah, di sini saya melakukan foto bersama dengan ketua kepala tim kepegawaian yang tentunya menempatkan saya di bidang keuangan. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya adalah PKL pada tim keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini memberikan pengalaman praktis yang sangat berharga tentunya bagi saya dalam menghubungkan teori dan dunia kerja nyata. Saya memperoleh kompetensi teknis administrasi keuangan, Excel, spreadsheet, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang tentu saya bisa terapkan secara langsung dalam hal administrasi, keuangan, dan juga pengarsipan, dan juga interpersonal seperti komunikasi, kerjasama tim, dan profesionalisme antar pegawai, dan juga kepada atasan. Nah, sarannya instansi agar meningkatkan program mentoring dan digitalisasi dokumen, serta universitas agar memperluas kerjasama dan persiapan teknis agar mahasiswa meningkatkan kemampuan Excel, kedisiplinan, dan juga komunikasi agar bisa semakin maksimal di dalam dunia profesionalisme kerja. Kurang lebihnya seperti itu laporan dari PKL selama 6 bulan ini. Saya mohon arahan, bimbingan, dan juga evaluasi dari tim penguji eh, pada sidang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.